Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, wisdom. Lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini adalah serial kuliah singkat, Kultum. Kuliah 7 menit, kita menggali kearifan dari kutipan puisi. Kali ini, yang kita kutip adalah penyair Fariduddin Attar. Ini penyair yang sangat legendaris dari Persia. Ia hidup di tahun 1145 sampai 1221. Puisinya ini kita kutip dari karyanya yang sangat terkenal, Konferensi Para Burung. Ini semacam buku suci dari kumpulan-kumpulan puisi para sufi. Ya. Banyak sekali sufi-sufi yang menjadikan ini sebagai referensi. Salah satu bunyinya adalah, jika terbuka hatimu, maka terbuka pula 100 rahasia hidup. Namun hatimu hanya terbuka melalui perjalanan panjang melintasi 7 bukit. Nah, ini kutipan yang sangat terkenal, bahwa hati hanya terbuka setelah melalui perjalanan panjang melintasi 7 bukit. Apakah arti simbol dari 7 bukit ini? Apa kearifan dari sini? Nah, sebelum kita bahas itu, sedikit kita eksplor kisah hidup Fariduddin Attar ini. Ia berbeda dengan umumnya para sufi. Ia tidak hidup dalam kehidupan yang miskin dan asketis. Ia awalnya adalah seorang saudagar, atau sekarang ini dikenal sejenis apoteker. Banyak sekali pelanggannya, tapi pada satu waktu ia merasa ini bukan jalan hidupnya, dan ia tinggalkan kekayaannya itu, ia tinggalkan kerjanya sebagai apoteker itu, dan ia pun melancong berkelana ke berbagai negara. Diketahui kemudian ia pergi ke Baghdad, ke Mekah, ke Madinah, sampai ke India. Dan ini bukan perjalanan biasa, ini perjalanan spiritual. Karena ketika ia kembali ke tanah asalnya, ia sudah menjadi Fariduddin Attar yang lain. Ya. Bahkan nama Fariduddin pun itu bukan nama asli dia, ini nama pena dia. Ia sudah muncul dengan nama lain, dan ia membawa ajaran-ajaran yang sekarang kita kenal, ajaran sufistik. Ia pun menulis puisi, namun, nah ini juga penting untuk dipahami, di era ia hidup, ia tidak dikenal. Buku-bukunya pun diabaikan. Bahkan sampai 100 tahun ia wafat pun ia tidak dikenal. Namanya baru muncul ketika dikutip oleh Jalaluddin Rumi. Rumi mengatakan, saat itu Rumi sudah begitu dikenal, dianggap salah satu guru yang sangat agung. Ya. Tapi Rumi mengatakan bahwa satu inspirator ia dalam hidup itu adalah Fariduddin Attar. Orang pun mulai akhirnya menengok dan terkesima membaca karyanya, dan ternyata begitu tinggi karya Fariduddin Attar ini. Buku yang ia karang itu sampai sekarang tetap dibaca, tentang konferensi para buruh. Ini kisahnya. Ya. Suatu ketika sekumpulan burung berkumpul dan bertanya satu burung di sana kepada halayak, apakah ada raja di raja bagi kita para burung ini? Apakah yang paling tinggi, yang paling berkuasa itu ada?
Di mana dia? Ataukah sebenarnya dunia ini hanya kita-kita saja di sini? Kawanan burung yang hidup di sini. Ini pertanyaan yang berulang-ulang ditanyakan di kumpulan itu. Lalu satu tetua yang dihormati di kawanan itu mengatakan, ada raja di raja para burung. Ia ada jauh di sana, dan pun kita bisa mengunjunginya. Tapi untuk mengunjunginya, kita harus siapkan perjalanan yang sangat panjang sekali, melintasi 7 bukit. Yang dimulailah kisah yang penuh simbol ya, tentang 7 bukit yang akan dilintasi ini. Ketika tetua ini yang senior ini menyatakan pandangannya, ia mengajak komunitas untuk bersama-sama menemui raja di raja. Sebagian sudah mengundurkan diri. Sang tetua mengatakan, ia tak akan heran jika nanti dalam perjalanan setiap bukit dilewati, banyak dari mereka yang akan berguguran, sehingga nanti di bukit yang ke-7, ketika jumpa raja dan di raja itu hanya tinggal sedikit saja. Akhirnya mereka yang siap menyiapkan semua perjalanan, para burung ini, mereka melintasi 7 bukit itu. Ini benar-benar satu puisi yang menggambarkan realitas batinnya dengan penuh simbol-simbol. Sang tetua mengatakan ini bukit pertama yang ia sebut bukit keyakinan. Dan ia katakan bahwa kita tak akan bisa melintasi bukit keyakinan ini dan selamat turun dari sana jika kita masih memegang teguh keyakinan yang lama. Jika kita ingin melintasi ini, maka tanggalkan semua keyakinan lama, tanggalkan keyakinan yang pernah kita yakini, dan bersiaplah membuka satu keyakinan baru yang akan kita dapatkan setelah berjumpa dengan raja di raja itu. Nah, lewatlah bukit pertama, sebagian tersisi, tak bisa lolos. Yang lewat bukit pertama, kemudian mereka masuk ke bukit kedua. Ini adalah bukit cinta. Sang tetua kembali mengatakan bahwa mereka yang berhasil melintasi bukit ini adalah yang bisa mengembangkan rasa cinta, membuka emosi cinta yang tinggi itu seluas-luasnya, dan meninggalkan segala hal yang tak berhubungan dengan cinta. Karena tanpa itu, kita tak bisa menemui raja di raja itu. Sementara untuk membuka rasa cinta itu membutuhkan satu ketinggian kesadaran sendiri. Sekali lagi, tak semua bisa melewati bukit itu. Sebagian lewat dari bukit itu, datanglah mereka kepada bukit ketiga. Sang tetua kembali mengatakan, bukit ketiga ini adalah bukit pengetahuan. Kita hanya bisa melintasi ini jika kita tanggalkan pengetahuan lama. Kita tanggalkan cara kita mendapatkan pengetahuan dengan metode yang lama. Karena yang akan datang ini, yang akan diberikan oleh raja di raja ini, melampaui dari apa yang kita ketahui. Kosongkan dari pengetahuan lama itu. Kembali sebagian melintasi itu, dan tak semua burung berhasil melintasinya. Yang berhasil tiba-tiba berhadapan kembali dengan bukit keempat. Yang bukit keempat ini dikatakan oleh sang guru, ini bukit yang bahasa sekarang ini adalah bukit detachment. Bukit yang kita harus melepaskan ikatan, melonggarkan ikatan dengan berbagai hal duniawi yang selama ini menjadi sumber kebahagiaan kita, sumber kesenangan kita. Karena menurut sang tetua itu, ketika kau ingin berjumpa dengan raja di raja, harus ada batin yang baru yang sudah terlepas dari ikatan lama. Makin kau terikat dengan ikatan lama, makin kau susah mengalami, menyelami situasi raja di raja. Kembali tidak semuanya bisa lolos bukit itu. Jadi kita lihat bukit per bukit dilalui sampai akhirnya datanglah dia ke bukit ke-7. Inilah bukit terakhir tempat mereka
berjumpa raja di raja. Dalam kisah Fariduddin Attar ini dikisahkan hanya 30 burung yang berhasil lolos, dan semuanya bersiap-siap untuk langsung berhadapan dengan raja di raja. Itu raja dari semua burung yang ada di dunia. Semua berdebar, semua bersiap-siap bertemu dengan raja di raja. Tapi apa yang terjadi? Ternyata yang mereka lihat itu adalah sebuah cermin besar, dan raja di raja itu nampak ternyata adalah diri mereka sendiri, wajah mereka sendiri, jiwa mereka sendiri. Ternyata itulah raja di raja. Mereka melihat wajah mereka sendiri, tapi ini hanya bisa terlihat setelah mereka melampaui 7 bukit itu. Nah, kembali kita pada kutipan awal tadi yang kata Fariduddin Attar, bahwa jika terbuka hatimu akan terbuka pula 100 rahasia hidup, namun rahasia itu hanya terbuka setelah kau lampaui, kau lintasi 7 bukit itu. Nah, dari sini kita dapatkan kearifan yang sangat tinggi sekali dari Fariduddin Attar, bahwa yang kuasa itu, bahwa semesta itu, puncak-puncaknya itu sudah tersimpan dalam hatimu sendiri. Namun kau tak akan sampai di sana, bahkan walaupun itu ada dalam hatimu, tak akan sampai di sana sebelum kau lintasi, kau lewati 7 bukit itu. Mulai dari bukit keyakinan, pengetahuan, detachment, sampai cinta. Ini satu simbolisme yang kuat sekali mengenai pencarian, bahwa ternyata puncak pencarian itu ada di dalam diri kita sendiri, tidak di mana-mana, di sanubari kita sendiri, tapi itu hanya terlihat setelah kita lampaui 7 bukit rahasia. Inilah kearifan dari puisi ini, dan kita semua bersiap-siaplah untuk memulai perjalanan panjang menuju ke dalam diri kita sendiri. Sampai jumpa.